semua. Tapi kalau dibandingkan dengan Jogja, kalau aku sih lebih milih Jogja. Walaupun aku asli orang Bandung nih, gitu kan. Tapi aku lebih milih Jogja. Walaupun ya sebenarnya Bandung sendiri, aduh keren banget. Banyak orang bilang Bandung itu buat ngadem, Jogja itu buat budaya. Tapi sebagai pemandu wisata, kita tahu sisi gelap dan sisi terang dari kedua kota ini yang gak ada di brosur wisata. Dari kemacetan yang bikin stres, sampai hidden game yang harganya cuman sepertiga cafe hits. Pilih mana? Bandung atau Jogja untuk liburan kamu? Awas jangan sampai salah pilih. Nah ini orang yang udah berpengalaman nih mandu wisata keluar kota kemana-mana. Nah ini gue pengen nanya nih sama Kang Dendri. Kang Dendri, karena Kang Dendri orang Bandung asli, Kang Dendri pasti lebih apalah sama tempat wisata di Bandung. Kondisi di Bandung lah lebih apalah. Nah ini sekarang gue pengen ngebandingin lah ya teman-teman ya. Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Bandung vs Jogja. Oke. Bandung versus Jogja. Nah nih kalau pengalaman Kang Dendri untuk destinasi wisata ya di Bandung versus di Jogja itu lebih worth it mana tuh kalau untuk wisatawan lokal misalkan? Oke, baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jimmy. Terbandingkan ya, kalau dibandingin Bandung versus Jogja, aku pun sendiri dari orang Bandung, lihat dari objek wisata yang ada di Bandung bagus-bagus. Mulai dari tempatnya, gitu kan, terus pemandangannya juga bagus. Cuman ya memang terbayar semua dengan harga yang cukup mahal, fantastik. Dan tiket masuknya pun cukup mahal. Di mana tuh? Di Bandung nih. Tempatnya kan kita di Bandung ada beberapa lokasi ya. Ada, kalau Bandung ini ada Lembang, ada Pangalengan, ada juga Ciwidey. Boleh dicek deh gitu kan, tiket-tiket masuknya juga lumayan cukup tinggi ya. Beberapa objek wisatanya juga lumayan mahal. Dan memang ada yang ngurus lah, ada beberapa pengurus yang memang sudah urus ya, dari baik itu dari pemerintah ataupun pihak swasta. Karena memang sudah terurus dengan baik ya dengan wisata tersebut. Tapi kita bisa lihat juga dari segi keamanan, dari segi fasilitas gitu kan. Saya ngebandingin dengan Jogja. Kalau Jogja saya bilang relatif lebih aman. Aman karena posisinya kan mereka juga nyaman ya, tempatnya bersih, resik, orang-orangnya juga ramah. Terus Jogja tuh lebih ke kulturnya gitu ya, kulturnya. Bandung pun sama, baik, ramah, kulturnya juga baik. Cuman ada beberapa objek yang memang tidak terurus ataupun kayak orang-orangnya kurang ramah. Gitu. Sebagian orang kali ya. Nggak semua. Tapi kalau dibandingkan dengan Jogja, kalau aku sih lebih milih Jogja. Walaupun aku asli orang Bandung nih, gitu kan. Tapi aku lebih milih Jogja. Gitu. Walaupun ya sebenarnya Bandung sendiri, aduh keren banget sebenarnya. Cuman tinggal harus banyak sentuhan lah, baik itu dari dinas pariwisata, baik dari pemerintahnya harus banyak sentuhan. Contoh kayak sempat ada kasus-kasus di Bandung nih gitu kan, kayak yang viral itu kan gitu, pungli lah apalah itu yang memang harus dibenahi oleh pemerintah agar hal itu tidak terjadi lagi kan. Ya bisa dibilang ya sempat sampai viral juga, mungkin ya pernah lihat di media sosial bahwa tiket masuk di sana murah, parkir pun murah gitu kan. Ya nggak heran kalau di sana parkir masih dapat bis besar 10.000 20.000. Kalau Bandung kan ya minimal sekarang udah 50.000 lah, gitu ya. Kalau mobil-mobil pribadi di sini di Bandung relatif standar sih, hampir sama aja sih, 5.000-an lah ya, 10.000 lah. Di Jogja masih sama. Di Jogja pun hampir sama. Masih sama. Oke, kalau untuk mobil pribadi tidak tertarif sih kalau yang saya tahu. Kalau di Jogja itu tidak tertarif. Kadang-kadang banyak di beberapa ojek yang masih pengelola parkirnya masih sukarela. Nggak yang ada tarif khusus lah gitu. Walaupun memang kalau objek-objek yang wisatanya yang besar tuh memang ada alat tarifnya gitu, 5.000, 10.000 dan lain-lain. Dari sisi tiket pun lebih murah di Jogja dibanding di Bandung. Kalau mungkin karena juga di sana objeknya lebih ke budaya juga banyak ya. Candi, ada cagar budaya dan kan. Jadi sehingga ya relatif lebih murah. Dan kalau untuk objeknya sendiri, kalau di sana kan lebih ke budaya ya. Mungkin kita untuk kelas pelajar, kelas keluarga ataupun government ataupun swasta lebih tertariknya ke sana. Kenapa? Karena mungkin sambil belajar juga, sambil belajar budaya juga. Momen
PR-nya misalkan contoh nih dari Jakarta, itu kan orang pasti ada ngebandingin nih mau ke Bandung atau mau ke Jogja. Kalau sekarang sih memang sih karena aksesnya lebih cepat. Lebih cepat ke Bandung sama ke Jogja juga sama cepat. Maksudnya gini, kalau ke Bandung kan sekarang tol aja udah 2 jam. 2 jam. Apalagi dengan adanya WUS sekarang lebih cepat nih. Lebih WUS cepat. 45 menit udah sampai. Sekarang kalau misalkan ke Jogja, sekarang kurang lebih 8 jam. Oh, set dah. Ya. Via tol nih, tol kan jadi kadang ya kerasa sih 8 jam, ya lumayan lah gitu kan sekali istirahat, sampai lagi Jogja. Karena jadi kan kalau jarak tempuh sama waktu tempuh lah ya, waktu tempuh di Jogja tuh bisa 8 jaman ya dari Jakarta tuh ya. Jakarta. Cuman kan karena memang di sana banyak ya, bukan hanya Jogja, karena wilayahnya satu kesatuan kayak wilayah Bantul, Klaten, Solo, sampai ke Magelang, itu kan beberapa objek yang berada di daerah Jawa Tengah, yang berdekatan lah dengan Jogja. Iya. Contoh kayak misalkan kita mau ke Candi Borobudur, masuknya Kota Magelang. Di Borobudur sendiri kan ada wisata VW, masuk ke UMKM desa gitu kan ya. Kita ada ke Jogja, kita main ke Sagar Budayanya, ada keraton, ada Taman Sari gitu kan ya. Ngelihat makanan khasnya, ada Malioboro dan main sedikit ke Gunung Kidul kan di sana banyak juga sekarang ada Obelik, ada apa, ada parangtritisnya, pantainya juga ada Ocean View sekarang ya. Yang banyak lagi lah kalau untuk apa ya, untuk objeknya gitu. Objek wisatanya. Seru lah. Gitu. Banyak pilihan lah kalau Jogja. Banyak pilihan sangat banyak pilihan. Oke. Oke lah, berarti sementara teman-teman kalau punya waktu cukup, kayaknya Bandung vs Jogja. Kalau punya waktu cukup, mending ke Jogja. Nah, ini pengalaman dari teman kita nih ya, pemandu wisata ya. Walaupun teman kita ini warga asli Bandung, tapi kalau memang teman-teman nggak punya banyak waktu, ke Bandung juga masih worth it lah ya. Karena kan Bandung dari Jakarta ke Bandung cuma 2 jam. Via tol cepat dan juga ya memang karena gerbangnya Bandung Paster gitu ya, itu objek semua gitu kan, mau belanja, pusat belanja, mau ke arah Lembang objek wisata, sekarang mau ke arah selatan juga sekarang udah ada tol baru Seroja gitu kan ya. Ciwidey, Pangalengan, jadi cepet sekali gitu dari Jakarta ya paling kurang lebih 2 jam juga udah sampai. Mau ke wisata-wisata yang dingin gitu kan, bosen di Jakarta panas kita main ke Bandung, gunung sejuk gitu kan, jadi kita bisa ke Pangalengan, Ciwidey ataupun Lembang. Sangat dekat gitu kan, dan objeknya banyak banget. Kayaknya sekarang yang lagi berkembang di Pangalengan ya, kalau di Bandung ya. Ya, kalau yang saya lihat Lembang itu juga berkembang, banyak banget objeknya, tapi kan mungkin juga aksesnya jalan ya, karena mungkin banyak sekarang udah terdengar macetnya. Sampai ceritanya ada yang sampai sempat buka tutup jalurnya gitu kan. Kayak puncak ya, macet banget buka tutup gitu. Lari-larinya ke daerah Lembang, daerah Pangalengan atau Ciwidey. Pangalengan atau Ciwidey. Sekarang lagi rame. Kalau Pangalengan itu dengan habitnya sekarang banyak yang pakai camping van ataupun ya cabin gitu kan, saya lihat sendiri di salah satu daerah di Pangalengan, satu wilayah cabin semua, bahkan satu area kebun teh pun ada cabinnya, banyak banget cabinnya, dan ya pemandangan dan view-nya lumayan keren banget lah gitu kalau untuk healing gitu. Kalau untuk perbandingan dengan Jogja lah contohnya, tadi kan kita ngebandingin dengan Jogja ya. Kalau Bandung tuh bener-bener untuk liburan, stay, istirahat, healing gitu kan, terus menghindari kepenatan gitu kan dari hiruk-pikuk pekerjaan. Saya pun kadang-kadang kalaupun capek di hari weekday-nya, weekend-nya pengen di hari apapun gitu ya, weekday capek, weekend capek, kayaknya ngadem lebih enak gitu ya, main ke daerah pegunungan kayak Pangalengan, kita main di sana camping gitu kan, enak banget. Wah, mantap nih. Dan refresh banget, kita masih suara alamnya ada gitu kan ya, terus pemandangannya masih yang asri, itu masih banyak lah. Lembang, Pangalengan, Ciwidey juga banyak. Jadi benar-benar kalau daerah Bandung itu untuk benar-benar refresh kali ya, refresh ya kalau bagi saya dari orang Jakarta yang tiap harinya bekerja. Jadi ke Bandung tuh sempat saya ngobrol juga sama warga lokal dan kebetulan rekanan saya juga. Okupansi campingnya di sana setiap Jumat, Sabtu, Minggu full, selalu full. Bahkan di sana kan yang terkenal sekarang ada yang camping pinggir sungai. Pangalengan ada camping pinggir danau, ada camping di atas Bukit Pinus gitu kan, ada Datar Pinus, teman aku juga di sana ada. Dan apa ya, mereka habitnya di sana. Jadi ketika ada orang kota
banyak full bookingnya Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan ada yang sengaja di hari Jumat, Sabtu dan Minggu full dia booking dari hari Jumat. Jadi dia datang Jumat, Sabtu, Minggu dia pulang. Karena emang tempatnya enjoy banget. Tempatnya gitu enak lah ya, cabin-cabinnya ada pemandangannya gitu. Bagus. Jadi banyak yang main ke daerah-daerah Pangalengan. Iya. Terus nggak sejauh kayak ke Jogja lah ya. Kalau cuma ke Pangalengan doang. Pangalengan benar-benar hiburan ya. Tapi kalau misalkan kayak ke Lembang, ke Jogja itu benar-benar objeknya segala ada lah. Kasusnya contohnya, kalau ke Jogja itu kita mau main budaya ada. Kita mau main pantai ada juga. Banyak pantainya, dan ya misalnya kurang lebih dari Jogja ke pantai paling sejam sampai jam setengah. Ada Parangtritis, ada banyak lah pokoknya. Ada beberapa pantai sampai ke Gunung Kidul pun ada. Yang dingin juga ada. Daerah Merapi, Kaliurang gitu kan ada juga. Terus kita mau main ke wisata-wisata yang lain gitu yang sempat viral kayak di film ADC, kayak di Magelang kita ke gereja, ke salah satu gereja ayam gitu kan, ada tumbuk gitu kan. Wisata PW itu yang rame-rame juga tuh. Oke, Kang Dendri, ini sekarang ini teman-teman ya kalau pengen tahu ya, saya sendiri juga kan suka nih kayak ke Bandung ya. Terus suka ngelihat juga nih teman-teman yang pada ke Jogja. Itu saya suka ngeliat tuh kalau Bandung, nih kalau saya salah boleh disanggah ya Kang Dendri ya. Kang Dendri lebih tahu lah sebagai pemandu wisata. Itu kayaknya Bandung itu cenderung sekarang nih lagi rame wisatawan dari Malaysia. Betul. Dari Malaysia gitu ya. Jadi ini orang Malaysia tuh kalau bilang tuh Bandung indah sangat. Sangat indah. Indah sangat atau dibalik. Kalau kita kan sangat indah. Bandung ingat sangat indah sangat. Sangat ya. Tuh apa ya? Emang daya tariknya berarti Bandung lagi bagus loh nih buat wisatawan Malaysia. Dari dulu. Karena yang saya tahu dari dulu hampir setiap ada bulannya. Ada bulannya. Ini bulannya orang Malaysia, ini bulannya orang ini gitu kan. Itu Bandung. Sedangkan kalau misalkan kita lihat Malaysia sendiri itu per bulannya bukan hanya setiap bulan ini banyak banget, tapi setiap bulan juga ada terus. Ya, karena mereka pertama objeknya mungkin ya yang mereka senang, terus kota Bandung, terus mereka juga main ke beberapa pusat belanja. Pusat belanja karena kan mereka juga doyannya belanja juga ya, beberapa barang belanja gitu. Mereka belanja, mereka main ke objek-objek wisata gitu. Ya saya bilang Bandung memang banyak juga tamu-tamu Malaysianya. Ya. Mungkin ya ini kalau saya sedikit ngobrol nih, saya ada teman juga di pengelola destinasi wisata ya di Lembang, di The Lodge Maribaya lah gitu. Itu kan banyak juga tuh dia sendiri mengakui. Ya mungkin Lodge Maribaya dulu lagi ngetren-ngetrennya ya, sekarang mungkin udah agak sedikit menurun. Dia bilang kalau kita sekarang lebih banyak tamunya dari Malaysia dibanding tamu lokal Indonesia lah. Saya bilang. Jadi katanya tuh kalau Bandung itu lebih dekat ke kultur mereka si orang Malaysia itu. Mungkin ya karena banyak Muslim, terus bahasanya juga ya si Melayu gitu. Terus kalau kayak ke Jogja, katanya Jogja itu udah terlalu rural lah gitu. Jadi mereka udah banyak kayak turis-turis asing, terus budaya-budayanya juga itu lebih kental ke budayanya si Jawanya, terus ada Hindunya gitu ya. Karena kalau di sini kan di Bandung cenderung Islami Muslim gitu. Jadi mungkin lebih ini ke mereka gitu ya. Oke lah teman-teman. Jadi ini kalau untuk Bandung vs Jogja ya udah diterangin sama Kang Dendri. Jadi Bandung sendiri punya beberapa daya tarik sih ya teman-teman ya. Dan begitu juga Jogja gitu. Cuman kalau pendapat pribadi dari Kang Dendri, pilih mana Kang Dendri? Pilih Jogja gitu. Mungkin biar seimbang saya milih Bandung aja deh. Karena deket terus irit. Irit di ongkos. Betul. Kalau dari penginapan di Jogja sama juga kayak di sini, kurang lebih harga-harganya. Kurang lebih sama. Makanan lebih di Jogja cenderung lebih murah Jogja. Lebih murah Jogja dibanding di Bandung. Betul. Oke lah, begitu teman-teman, kurang lebih ya Bandung vs Jogja. Itu. Teman-teman, nanti kan lagi untuk destinasi kita perbandingin destinasi yang berikutnya ya. Nanti mungkin setelah ini kita akan bandingin Bandung vs Bali. Penasaran? Yuk nonton video selanjutnya. To the city street